punya villa di Bali itu hal yang biasa, tapi punya villa di area Bali dengan ocean view dan harganya cuma 2 eman, itu baru luar biasa. Kali ini saya ada listingan villa di area Jimbaran, lebih tepatnya di area Gua Gong. Ini di Jalan Langkaje. Ya ini area lokasi yang bagus banget, quiet, peaceful. Jadi bisa dilihat sekitar-sekitar ini. Ini ada beberapa villa, ada rumah ya orang lokal juga yang disewa, bule juga. Di sini rata-rata foreigner ya. Ada juga sih orang-orang lokal kayak di sini nih. Nah, areanya di sini benar-benar tenang banget dan di sana sebenarnya akan dapat view GWK. Cuma ini kan lantai 1 ya, kita nggak bisa lihat. Jadi kelebihan villa ini villa yang lumayan besar. Tanahnya 136 meter, bangunannya 210 meter, 3 lantai sampai ke atas sana, dan di lantai 3 bisa dapat ocean view. Jadi ocean view ke arah sana. Nah, kalau ke arah sananya itu ada GWK. Jadi view-nya dapat lengkap banget nih. Dapat GWK dan dapat ocean. Villanya besar, bangunannya luas, ada swimming poolnya dan 3 kamar tidur. Harganya seperti yang tadi saya info, cuma 2 eman. Bukanya 2,7 miliar dan harganya masih bisa nego. Sekarang kita cek dulu yuk ke dalam villanya seperti apa. Ya, ini agak berantakan karena memang lagi ada proses renovasi untuk ngecat-cat sedikit. Dan ya ini ada carportnya. Carportnya nggak luas-luas banget ya. Ini satu mobil, satu motor, udah mentok sih. Motor juga mungkin bisa di sini-sini. Dan di sini langsung kita ada gate-nya lagi. Ada pagarnya lagi nih untuk masuk ke dalam villanya. Let's go! Sekarang kita sudah dalam villanya. Ini lantai 1-nya dan saya kasih tahu sedikit tentang apa-apa aja sih yang ada di lantai 1. Pertama, setelah masuk akan disambut dengan pool yang lumayan besar nih. Ini sekitar 6 kali 3 meter, sekitar kayak gitu. Tapi decknya itu bukan deck kayu ya. Jadi ini memang ya granit tile juga nih. Jadi mirip-mirip di sini. Tapi ada levelingnya lagi ke sini. Jadi nggak bakal misalkan ada air yang keciprat ke sini, nggak bakal naik sampai ke area sini. Karena ini adalah area makan, dining room. Jadi ini bukan ruang tamu ya, karena biasanya kalau di tempat-tempat lain tuh ya di lantai 1 adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Sebenarnya ini juga bisa sih ya, jadi ruang ngumpul, cuma lebih diutamakan untuk kitchen set dan dining room. Dan ini lumayan besar loh. Nih ya, dari ujung sini sampai ke ujung sana hanya diisi 1 meja. Kenapa? Karena memang ini dijualnya sebenarnya unfurnished. Ya ada semi furnished sedikit lah, ada kitchen setnya udah termasuk, meja ini juga termasuk, tapi memang dari owner nggak menyediakan dalam bentuk yang full furnished. Dan di sini kitchen setnya udah cukup lengkap ya. Ada beberapa hambalan juga di sini, ada kabinet, tapi kabinetnya nggak banyak sih. Sinknya juga bukan sink yang paling besar banget, enggak. Tapi ya ini buat taruh-taruh segala macam udah lengkap banget. Udah lebih dari cukup. Ini ada sign-sign gini karena memang kemarin lagi urus untuk SLF. SLF itu sertifikat layak fungsi. Jadi kalau sekarang bukan IMB lagi namanya untuk pengurusan izin membangun, diganti jadi PBG atau SLF. Tuh, jadi kalau SLF diurus setelah bangunan villanya jadi, mereka akan survei sini, akan menyesuaikan ini sesuai nggak dengan gambar kerjanya. Kalau sesuai nanti akan baru diterbitkan. Jadi setelah villanya jadi. Jadi kalau ada yang bertanya gitu ya, ini IMB-nya gimana? Kalau sekarang di Bali rata-rata villa itu pengurusan IMB atau SLF itu diurus memang setelah villanya jadi. Kalau PBG, kalian punya tanah kaflingan mau bangun, itu benar-benar harus udah jadi dulu tuh, udah diurus duluan. Namanya PBG. Kalau diurus setelah villa selesai namanya SLF. Bedanya apa ya? Itu sama-sama lah. PBG SLF itu pengganti IMB sekarang. Gitu. Jadi kalau mau kalian jaminkan ke bank atau kalian mau membeli suatu villa dengan KPR, yaitu harus ada dokumen itu. SLF. At least pengajuannya sudah ada. Nah, villa ini pengajuan SLF-nya sudah ada. Lengkap dengan biaya-biayanya juga, dokumen-dokumen yang sudah dikeluarkan, dan memang sudah disurvei sama orang. Jadi tenang aja, aman kok. Oh iya, satu lagi, tadi saya kayak belum kasih lihat.
Kalau di samping pool, ini ada satu ruangan lagi. Ini bisa dibuka tutup ya. Jadi ceritanya kita bisa ngumpul, bisa nyantai gitulah di sini. Ini bisa ditaruh mungkin meja kursi lagi untuk santai-santai di samping poolnya, kayak gitu. Dan di sini di sebelah sini juga ada area bilas. Tuh. Jadi setelah kalian berenang bisa bilas dulu di sini. Kalau kering bisa ngumpul dulu di sebelah. Ya enak lah di lantai 1 di villa ini. Dan dari depan pool juga kita bisa dapat akses untuk langsung masuk ke dalam ruangan ini. Ini adalah kamar. Ini kamar di lantai 1. Jadi kamarnya dari 3, di lantai 2 ada 2 kamar, di lantai 1 ada 1 kamar. Kita cek dulu ke kamar yang lantai 1. Tuh. Jadi seperti ini kamarnya. Udah ada 3 colokan nih. 1, 2, 3. Sorry, 4 di atas 1. Ini untuk AC ya. Jadi untuk instalasi AC bisa di sini. Terus ini ya yang tadi saya infoin. Tuh. Bisa dibuka, bisa langsung nyebur ke kolam dari kamar lantai 1. Ada toilet nggak kamarnya? Tentu aja ada dong. Yuk kita lihat. Nah ini toiletnya. Pakai sanitary dari Eco Flush. Ini juga udah lengkap nih. Ada rain shower, ada showernya. Ini ada tempat untuk taruh sabun, buat taruh sabun. Terus juga ininya bagus ya. Ada wastafelnya juga dan ada 1 colokan ini ya untuk taruh hair dryer lah ya. Oke, kamar ini ya gini doang karena memang belum ada furnisnya, belum ada bednya, belum ada lemari, itu kalian bisa tambahkan sendiri sesuai selera kalian. Jadi di 3 kamar ini nanti akan dapat apa aja, memang nggak akan dapat bednya, tapi akan dapat AC. Jadi dapat 3 unit AC, dapat 3 unit water heater juga. Jadi nanti di setiap kamar ada toilet, dan di setiap kamar ada water heater, ada shower dengan water heater, dan ada AC-nya juga. Sekarang kita menuju ke atas. Oh ya, tapi sebelum ke atas, saya nunjukin dulu nih, di samping tangga, ini ada 1 pintu, ini untuk powder room ya, toilet tapi nggak ada showernya. Jadi ya untuk yang mau buang air kecil aja. Dan di sini bisa ditaruh barang-barang ya untuk storage lah. Storage room ini tinggal ditutup aja sih sebenarnya. Kalau tinggal dipakein pintu kan lumayan kan. Jadi barang-barang itu nggak sembarangan ada di mana-mana berceceran gitu. Oke, let's go, kita naik ke atas. Dan ini adalah lantai 2 dari villa ini. Di sebelah kiri saya ada kamar, di sebelah kanan saya juga di sana ada kamar. Sekarang kita masuk dulu ke kamar yang bagian sini. Ukuran kamarnya lebih kecil ya. Lebih tepatnya berapa nanti WA saya aja, karena saya bisa kasih kalian layoutnya ya, layout detailnya gitu. Di sini ada kaca, tapi kaca besar, tapi kaca mati aja. Jadi memang bukan untuk dibuka untuk udara atau gimana, itu enggak. Kalau sini pintunya juga pintu geser. Lebih bagus ya. Mungkin ntar tinggal ditambahin hording aja gitu ya. Supaya tetap dapat privasinya. Dan di sini ada toiletnya juga. Toiletnya kayak gini. Standar semuanya. Seperti ini toiletnya. Ini ya lebih lebar aja lah. Kalau tadi kan panjang tapi agak nggak terlalu lebar. Oke, sekarang di depan kamar sini ada balkonnya loh. Dan dari balkon sini, tuh dia. Kelihatan GWK-nya. Keren banget ya. Jadi kalian bisa tinggal taruh kursi aja nih di sini. Kursi luar lah, kursi untuk biasanya untuk di balkon ya.
kursi sini, 2 nyantai-nyantai duduk, bisa ngeliat GWK. Dan ya enak banget, ini anginnya di sini selalu kencang gitu, selalu ada gitu. Aliran udaranya di sini bagus banget, di villa ini bagus banget. Oke, sekarang kita ke kamar satu lagi. Kalau kamar satu lagi, ya modelnya mirip-mirip, lagi-lagi mirip-mirip. Cuma ini lebih besar daripada yang di sana. Dan sama ya, ini kacanya juga kaca mati. View-nya nggak ada view yang gimana-gimana sih kalau dari sini. Dan di sini ada toilet. Nah, toiletnya sama juga ya, standar seperti ini. Sudah lengkap juga, wastafel, ada showernya bagus, ada rain shower. Dan kalau kita keluar dari kamar ini, view-nya akan seperti ini. Di bawah itu sebenarnya ada kolam langsung di bawah. Kalau kalian mau langsung loncat juga ke kolam juga boleh, tapi resiko ditanggung sendiri. Oke, sekarang kita ke lantai 3. Let's go. Nah, inilah dia lantai 3 dari villa ini. Kita buka dulu deh, bisa dapat anginnya. Wih, mantep banget. Ini balkonnya ya. Di sini, ini kalian bisa barbekyuan di sini nih. Udah ada sinknya juga untuk bebersih, taruh-taruh barang-barang apapun. Tinggal bawa pemanggang aja sama beberapa kursi gitu. Tuh lihat. Laut itu bro, keren banget ya. Udaranya nih, lihatnya jadi kayak gini. Bayangin aja setiap hari kalian bisa nongkrong di sini, dari kamar tidur, bangun tidur gitu ya, naik ke atas ke lantai 3, pemandangannya bagus banget, view-nya bagus banget, anginnya enak, udaranya segar, nggak ada polusi, dan areanya sepi. Itu perfect banget. Untuk sebagian besar orang, itu adalah sebuah privilege. Apalagi kita tinggal di kota yang semakin banyak penduduknya, padat penduduknya, tapi bisa tinggal di suatu area yang tenang gini, itu sangat-sangat enak. Itu banyak dicari orang-orang. Nah, tapi kalau dari sini nggak kelihatan GWK-nya, karena GWK-nya di sana. Tapi actually nanti kita ke balkon yang sebelah sana. Saya mau bawa kalian dulu ke bagian dalamnya. Nah, ini gede juga loh. Ruangan ini besar juga. Colokannya banyak karena di sini ada colokan untuk ini juga. Ini untuk taruh meja TV. Untuk taruh meja TV lah. Kalau di sini bisa ditaruh sofanya. Jadi kalian bisa nyantai nongkrong-nongkrong di sini, buka aja tuh kaca-kacanya. Nggak akan panas. Benar, sama sekali nggak akan panas. Karena kalau dua-duanya dibuka pasti akan ada anginnya ya. Sorry sebelumnya kalau gema, karena memang lagi nggak ada barang apa-apa. Oh ya, di atasnya juga ada tetap instalasi listrik untuk kalau kalian mau pasang AC. Nah, ini kita di balkon satu lagi. Sama-sama luar biasa. Tuh ada GWK-nya. Kita bisa santai-santai tiap hari di sini, memandangi GWK, memandangi laut gitu ya, ocean view. Dan ya enak banget sih. Enaknya nyantai sih kalau di sini, di villa ini ya, dan di area ini. Seperti itu villanya, bentuk bangunannya, layoutnya seperti itu. Kalian sudah bisa ngeliat lah, udah bisa kelihatan, udah bisa meraba-raba kira-kira kayak gimana. Paling bener, paling bagusnya sih sebenarnya ya, memang harus langsung lihat sendiri ya. Jadi kalian kalau mau visit bisa langsung WA Mike ke bawah sini. Tapi sebelum saya akhiri video ini, saya mau obrolin dulu tentang lokasinya. Lokasinya ini karena di situ ada GWK ya, tentu aja ini di dekat GWK sudah pasti, dan di area yang namanya Goa Gong. Masih termasuk Jimbaran. Goa Gong itu ya biasa disebut area bukit lah ya. Bukit sebenarnya bukan Goa Gong aja. Pokoknya udah naik dari Jimbaran udah ke arah Goa Gong, Ungasan itu disebut bukit karena memang kita naik banget tuh
tanjakan banget. Plusnya apa? Kalian nggak akan kebanjiran di sini. Serius. Karena kalau ini kebanjiran, gimana yang di Denpasar di kota itu udah semua nggak, ya udah pasti kelelep kali ya. Saya bukan yang menertawakan yang kebanjiran. Saya sangat prihatin, sungguh sangat prihatin karena lebih baik lagi semua area nggak ada yang kebanjiran. Tapi kalau namanya area bukit di daerah manapun sudah pasti yang bagian atas tuh akan less likely lah kebanjiran. Mungkin suatu saat mungkin bisa kebanjiran kalau memang ya instalasi apa ya, gorong-gorongnya itu kurang bagus, jadi cuma meluap kayak begitu aja. Tapi kan utamanya memang air kan mengalir dari atas ke bawah. Jadi periode awal September kemarin yang ada banjir luar biasa di Bali, itu Jimbaran tidak terkena banjir sama sekali. Area Jimbaran, Ungasan, Uluwatu, Pecatu itu nggak ada yang terkena banjir sama sekali. Jadi ya memang area sini positifnya itu. Lalu kalau ada positif atau plus, pasti ada minusnya. Oke, minusnya satu, di sini areanya sepi. Bisa kalian lihat di sini, ini ada villa. Terus ada rumah-rumah, cuma masih banyak nih, tanah-tanah kosong kayak ini tuh masih banyak banget. Lebih sepi daripada kota, utamanya daripada Denpasar. Tuh, kita lihat ke sana juga. Lihat aja. Bahkan dari sini pun kelihatan gitu loh. Rumah tuh bisa dihitung. Benar-benar literally bisa dihitung. Kalian hitung sendiri juga pasti bisa gitu loh. Ini kan karena masih banyak lahan-lahan kosong. Kenapa saya sebut itu minus? Karena semakin sedikit penduduk, berarti semakin sedikit fasilitas atau misalkan bisnis-bisnis yang mendukung. Let's say misalkan Indomaret, warung-warung tentu akan lebih banyak, atau kafe-kafe gitu ya, restoran tentu akan lebih banyak berada di tempat yang pemukimannya lebih padat. Karena udah pasti dong kalau lebih sepi ya gimana bisnisnya bisa bertahan, ya kan. Jadi kalau saya bilang ini jalan utamanya itu dari sana. Ini kan jalan utamanya dari sana. Kalian belok kiri, belok kanan. Kalau belok kanan sana nanti akan ada kafe, cuma masih jarak ya 3 sampai 4, lebih lah, 5 menitan lah ke arah sana. Indomaret di mana? Indomaret di area Goa Gong di sana. Kalian harus muter dari sini. Jadi memang menurut saya ya, kekurangan dari area yang masih peaceful kayak gini udah pasti bisnis yang mendukung, fasilitas yang mendukung, itu udah pasti lebih sedikit daripada area-area lain. Bukan saya bilang di Jimbaran semua begitu, Ungasan semua begitu, enggak juga. Tapi memang di bagian sini, di bagian belakang GWK, area yang namanya Goa Gong, itu memang nggak sebegitu ramai orang. Karena satu, kadang-kadang di area bukit itu ada yang namanya masalah air. Tapi saya jujur aja sama kalian, di sini airnya bagus. Di sini pakai PDAM. Saya juga nggak bisa bilang di semua area yang saya tahu itu bagus ya. Ada beberapa villa yang saya visit, ternyata airnya kurang bagus. Tapi yang di sini, spesifik yang ini, villa ini airnya aman. Saya udah cek, saya udah tes, dan ya mau gimana, kalau aman pasti saya bilang aman. Kalau nggak aman pasti saya bilang nggak aman. Jadi saya juga sebenarnya agak selektif milih-milih listingan villa. Kalau ada yang mau nitip, saya pasti harus cek dulu semuanya. Terutama kalau di bukit itu ya kita harus cek dulu semua tentang air. Karena kalau nggak ada PDAM, otomatis kalian harus ngebor. Itu juga belum tentu dapat loh. Misalkan ada villa nih, atau kalian mau bangun villa di suatu tanah gitu di area bukit, ya itu harus dites dulu. Di titik mana sih? Dites puluhan meter ke dalam. Kalau nggak ada ya harus bor lagi di bagian lain lagi. Jadi ya agak tricky sih nyari villa di area bukit. Tapi intinya dengan semua itu menurut saya villa ini sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena dari bangunannya, luas bangunan 210 meter dan luas tanah 136 meter dijual dengan harga 2,7 miliar itu bagus banget gitu loh. Harusnya bisa cepat laku lah. Dan kalian kalau mau sewakan di sini pun, di sini tuh ada. Ini enggak.
nggak terlalu kelihatan sih, karena setelah Villa Putih ini, di baliknya lagi ada yang di Airbnb-in dengan rate harga 2 sampai 2,5 juta per malam. Ini kita ngomongin daily rental ya, jadi villas yang disewakan harian. Dia itu 3 atau 4 bedroom lah, saya lupa. Dan ini kan 3 bedroom juga. Kalau kalian isi furnish dan kalian mau membeli untuk disewakan kembali, mungkin kalian bisa mempertimbangkan daily rental Airbnb, itu bagus banget. Karena saya udah pernah lihat sendiri, yang villa di depan sana itu, kalian kalau mau cek linknya saya juga ada kok. Nanti kalian WA aja ke saya, kalian tanya spesifikasi villa ini, kalau tertarik, kita bisa jadwalin visit, nanti saya kasih link Airbnb yang villa yang sana, supaya kalian bisa kebayang, di area sini tuh gimana sih kalau untuk disewakan. Apakah bagus? Okupansinya gimana? Menurut saya pribadi, okupansinya bagus. Karena saya pernah pernah cek itu linknya ya. Dan setelah saya klik, kayak misalkan sebulan ke depan paling kosong beberapa hari aja. Kayaknya tuh lebih dari 70% okupansinya. Dalam 30 hari mungkin 20 hari lebih lah, itu selalu keisi. Dengan harga rate 2 sampai 2,5 juta di low season. Karena sekarang lagi low season. Saya nggak tahu kalau high season mungkin bisa naik ke 3 sampai 4 juta. Kenapa orang tetap mau ke area sini? Ya karena terutama foreigner ya. Mereka juga cari tempat yang peaceful, tempat yang quiet, tempat yang tenang. Dan salah satunya ya di tempat ini, di villa ini, di area Gua Gong ini. Kalian bisa dapat ocean view, bisa dapat view GWK, dan dengan kondisi yang setenang ini gitu loh. Nggak ada ribut-ribut, nggak ada bunyi motor, mobil. Mana dari tadi kita syuting ini paling bunyi itu aja tuh, tukang bangunan. Nggak ada lagi kan bunyi-bunyi yang motor, mobil yang berisik-berisik, karena memang ya nggak seramai itu. Jadi itulah kenapa foreigner atau bule gitu ya banyak juga yang mau nyewa di sini. Kenapa disewakan harian di area sini masih lebih oke? Karena ya misalkan kalian ada penyewa masuk dalam jangka waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau seminggu, itu ya masih oke lah tinggal di sini. Walaupun agak jauh ke Indomaret, harus naik motor dulu 5 menit ke arah Indomaret, nggak bisa jalan kaki gitu ya. Tapi ya kalau sewa dalam waktu jangka pendek kan nggak masalah. Kita kan nggak mesti stok barang berkali-kali, beberapa kali sehari ke Indomaret gitu cari-cari barang, kan nggak mesti kayak gitu. Jadi ini benar-benar cocok untuk yang mau cari ketenangan, entah untuk penyewa atau untuk pembeli yang mau nempatin. Oke, sekian dari video villa ini. Nanti saya kebanyakan ngoceh lagi. Jadi kalau kalian tertarik dengan villa ini, better langsung WA Mike aja di bawah sini, supaya kalian bisa langsung merasakan, bisa langsung visit ke lokasi, dan yang ngerasain lah gimana enaknya di sini. Oke, WA-nya di bawah sini ya. See you di video selanjutnya.